dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kita berjumpa kembali dalam program Inspirasi Ramadan. Dalam momentum Ramadan tahun ini, kita akan menampilkan berbagai pengalaman religius syarat makna dari sejumlah tokoh, baik dari kalangan agamawan maupun profesional, yang diharapkan mampu menginspirasi kita untuk lebih meningkatkan ibadah di bulan suci ini. Dan hari ini kita akan menggali inspirasi dari salah satu tokoh. Sudah bergabung bersama kita Ketua Dewan Pers, Bapak Muhammad Nuh. Assalamualaikum Pak M. Nuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Andra, gimana? Sehat-sehat? Ya, alhamdulillah sehat Pak M. Nuh. Apa kabar Pak M. Nuh di sana? Sehat Pak ya? Alhamdulillah baik dan sehat. Saya di Surabaya. Semoga kawan-kawan di Berita Satu pun juga demikian. Amin. Sehat semuanya. Amin. Wah, ini udah di Surabaya, udah mudik duluan nih Pak ya? Gimana Pak? Ya tergantung definisi mudik. Oh gitu. Ya. Oke. Pak, aktivitasnya sekarang apa saja Pak? Di Surabaya juga tentunya melaksanakan tugas sebagai Ketua Dewan Pers begitu Pak? Jadi aktivitas baik selama Ramadan maupun di luar Ramadan ya tetap sama. Ya, tidak boleh berhenti aktivitas itu. Tinggal how-nya itu yang berbeda. Bisa menggunakan interaksi fisik, bisa juga menggunakan interaksi virtual seperti sekarang ini. Intinya kita tidak boleh berhenti untuk beraktivitas gara-gara pekerjaan A atau pekerjaan B atau momentum A atau momentum B, tapi tetap harus beraktivitas. Itu Mas Andra. Tapi untuk saat ini Dewan Pers sedang sibuk apa nih Pak? Kan baru-baru ini juga banyak dihebohkan masyarakat dengan informasi-informasi yang keliru. Seperti di Sawangan Depok kemarin ada informasi tentang babi ngepet tapi ternyata keliru begitu kan. Nah ini apa nih kesibukan dari Dewan Pers sendiri sekarang? Jadi ada pekerjaan-pekerjaan memang yang sudah melekat di dalam tugas Dewan Pers yang menjadi agenda utama, yaitu transformasi digital. Jadi Dewan Pers sekarang sedang menyiapkan satu transformasi digital sehingga layanan-layanan kepada publik termasuk kepada insan pers sendiri itu bisa lebih mudah dan dapat dipercaya. Itu yang sekarang sedang kita lakukan. Salah satu contoh misalkan bagaimana seseorang kalau mau melakukan uji kompetensi wartawan misalkan, itu bisa dengan mudah dan bisa di cross check apakah memang benar si A itu wartawan dan telah mengikuti uji kompetensi, termasuk juga perizinan-perizinan. Oleh karena itu kami di Dewan Pers itu punya prinsip, ya transformasi digital itu bukan pilihan, bukan choice, tetapi imperatif, keharusan, lazimnya di dunia aktivitas yang lain. Saya kira itu. Kalau terkait dengan pemberitaan yang sifatnya dinamik, itu Dewan Pers tentu yang terkait dengan produk jurnalistik. Hal-hal yang di luar jurnalistik itu bukanlah wilayah dari yang namanya Dewan Pers, tetapi kita ikut membantu supaya apa? Supaya ekosistem dari media itu tetap mengikuti kaidah-kaidah yang bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga apa yang Mas Andra sampaikan tentang babi ngepet atau babi ngepot dan seterusnya itu sebenarnya menunjukkan instrumen kita yang ada di dalam diri kita itu masih perlu diasah. Kita itu kan punya 3 instrumen. Instrumen indrawi, instrumen rasio, dan instrumen hati nurani. Tiga-tiganya harus kita asah. Begitu rasionya itu lemah, ya ada informasi apa aja sudah dianggap benar. Padahal sekali lagi itu menurut akal, common sense tidak benar. Termasuk juga babi ngepet atau babi ngepot tadi itu. Itu kan urusan rasio. Gitu. Oleh karena itu saya kira mempertajam sensitivity dari indera yang kita miliki, termasuk rasio yang kita miliki, dan hati nurani yang kita miliki itu sangat tepat kalau itu dilakukan di dalam
bulan Ramadan ini. Oke, Gitu. artinya peran media saat ini seperti apa, Pak? Apakah sudah ideal? Mengingat kemarin ketika kasus heboh babi ngepet itu kan ada peran media di sini untuk mempublikasikannya sehingga heboh dan akhirnya terbukti hoax begitu yang menyebarkan begitu. Ya. Jadi media itu kan sebagai mesin transmisi. Jadi menyampaikan dari asli sumber berita dibawa oleh media untuk diberitakan pada receiver penerima informasi itu, yaitu masyarakat. Sehingga dengan demikian, kalau informasi yang disajikan itu tidak memiliki basis data maupun fakta, saya kira itulah yang disebut dengan hoax itu. Ada misinformasi, ada disinformasi, ada malinformasi. Sehingga tantangan besar bagi kawan-kawan media adalah menjaga konsistensi apa yang ada, keadaan sebenarnya, fakta dan datanya. Inilah yang harus disajikan untuk disampaikan ke publik. Tetapi begitu dia mengalami distorsi, informasi yang sebenarnya baik itu misinformation, disinformation maupun malinformation, maka ini kasihan masyarakat. Karena masyarakat menerima berita yang sama sekali tidak sahih, dan itu yang terjadi bukan mencerdaskan kehidupan masyarakat, tetapi justru menjadikan masyarakat, mohon maaf bahasa agak kasar, bodoh. Karena apa? Karena mendapatkan informasi yang terkontaminasi, yang kesahihannya sama sekali tidak bisa dipertanggungjawabkan. Baik. Tapi di balik itu, Mas Andra, ya masyarakat sendiri juga harus melatih, sehingga dia ada self censoring, self filtering. Kalau berita kayak begini ya sudahlah, ya nggak masuk akal. Betul. Saya ingin memberikan contoh ilustrasi yang simpel. Mas Andra kalau punya ballpoint seperti ini, dimasukkan di dalam gelas yang isinya air, begitu Mas Andra lihat, maka yang terjadi adalah yang pena atau ballpoint yang tadinya lurus di dalam air itu bengkok. Ya, itu indera mata kita melihat bahwa kok bisa ya, ya ballpoint tadi itu kok menjadi bengkok, ya. Tetapi karena kita memiliki kekuatan rasio, nggak masuk akal lah. Kalau yang tadinya ini masuk lurus terus masuk di dalam air bengkok, kan nggak mungkin air memiliki daya untuk membengkokkan satu benda yang rigid. Artinya apa? Ada keterbatasan yang namanya indera mata, penglihatan, pendengaran dan seterusnya, itu ada keterbatasan. Oleh karena itu harus kita asah indera kita, instrumen sensor kita yang berikutnya, yaitu akal. Sehingga begitu tidak masuk akal ya sudahlah, tadi itu ada manipulasi, ada keterbatasan karena indera mata kita. Demikian juga nanti akan kita naikkan lagi ke indera yang hati nurani. Intinya gitu, gunakan logika untuk bisa menyerap informasi yang ada di luar sana. Baik, kita akan break dulu Pak Ibnu, kita akan lanjutkan dialog kita di segmen berikutnya. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Inspirasi Ramadan dan kembali kita berbincang-bincang dengan Bapak Ibnu. Pak Ibnu, kalau program untuk para media ini mungkin sudah dibuat oleh Dewan Pers, tapi untuk masyarakat yang sangat rentan sekali mungkin mendapatkan informasi hoax ini, apa sih yang dilakukan oleh Dewan Pers untuk masyarakat, Pak Ibnu? Saya kira yang pertama dari sisi kawan-kawan media sendiri itu pastikan jangan sampai menyajikan berita yang tanpa data dan tanpa fakta. Itu pastikan dulu ya. Yang kedua, dari sisi masyarakat, publik atau masyarakat itu harus terus kita ajak untuk mengasah kemampuan logiknya, kemampuan rasionya, agar timbul tertanam di dalam dirinya itu yang namanya self censoring tadi itu. Kemampuan mensensor, memfilter apa saja yang masuk di dalam diri kita. Kalau itu yang terjadi, maka masyarakat bisa menapis. Kalau ini tidak mungkin, ya sudahlah, biarkan menjadi sampah, masuk ke sampah. Nah, kalau masyarakat tidak memiliki self-censoring tadi itu, seakan-akan apa saja yang disajikan oleh kawan-kawan media itu mesti benar adanya, maka dia akan tertipu di situ.
akan tertipu, dan disitulah justru tidak akan mencerdaskan, tetapi justru akan menjadikan kita semua membodohi masyarakat. Baik. Pak Ibnu, itu paling tidak garis besarnya itu. Pak Ibnu, terkait dengan bulan suci Ramadan saat ini, momen bulan Ramadan ini kira-kira apa yang bisa diimplementasikan oleh masyarakat agar bisa membentengi diri dari informasi hoax dan juga menahan diri untuk menyebarkan informasi-informasi yang tidak benar? Ya, terima kasih Mas. Jadi begini, bulan Ramadan itu saya mengibaratkan sebagai supermarket yang sungguh sangat luar biasa raksasanya. Kadang-kadang ada orang yang hanya belanja kebutuhan harian, tetapi ada yang belanja sesuatu yang sangat strategis nilainya. Nah, memasuki Ramadan pun juga begitu. Ada yang mendapatkan hikmahnya, itu hikmah yang sangat sederhana, tapi semuanya itu punya manfaat. Tetapi juga ada yang hikmahnya itu luar biasa dahsyatnya. Itu yang dalam bahasa yang lain Lailatul Qadar itu. Tapi turunan makna dari Lailatul Qadar itu. Oleh karena itu, saya dalam kesempatan yang baik ini mencoba mengingatkan kembali pada kawan-kawan media itu yang terkait dengan bahayanya muflis. Ya, bahasa agamanya muflis. Apa itu muflis? Itu kebangkrutan, pailit. Ya, suatu saat Rasulullah itu menyampaikan kepada para sahabat, tahu nggak kamu orang yang pailit itu? Jawaban sahabat waktu itu, orang yang pailit itu adalah orang yang gampangannya yang sudah tidak punya harta apa-apa lagi. Katanya Rasulullah, bukan itu. Ya, bukan itu. Tetapi orang yang pailit itu orang yang melakukan kebaikan, tetapi dia juga melakukan perilaku sosial yang tidak baik sama sekali. Entah itu mencaci, entah itu memaki, entah itu mengambil hak orang lain, demikian dan seterusnya. Sehingga apa? Sehingga kebaikannya tadi itu dipakai untuk nutup defisit karena melakukan ketidakbaikan sosial tadi itulah. Akhirnya dia kehabisan harta kebaikannya itu. Ditambah lagi ternyata masih kurang. Akibatnya yang defisit dari orang tadi dilimpahkan kepada dirinya. Sehingga dia tidak lagi nol, tetapi menjadi punya beban hutang yang luar biasa. Karena dia harus menanggung beban hutang orang lain tadi. Kejelekan orang lain dia harus ikut menanggung. Ini menarik ini Pak. Sehingga dari sinilah saya kira kehati-hatian betul untuk menyampaikan satu baik dalam bahasa lisan maupun dalam pemberitaan dan seterusnya itu tolong dijaga betul etika sosial itu. Baik Pak kalau tidak itu akan menjadi setback pada diri kita sendiri. Baik Pak Ibnu, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita di segmen berikutnya, tapi kita break dulu. Pemirsa, kami akan segera kembali. Kita masih bersama kami di Inspirasi Ramadan dan kembali kita berbincang dengan Bapak Ibnu. Pak Ibnu, di tengah bulan Ramadan seperti saat ini, mungkin masyarakat juga ingin tahu seperti apa sih aktivitas religius dari Pak Ibnu. Apakah ada aktivitas religius yang khusus dilakukan ketika bulan suci Ramadan bersama keluarga atau mungkin sendiri begitu? Kalau aktivitas fisik, saya kira seperti lazimnya banyak orang lah. Ya, mulai dari buka bersama, demikian dan seterusnya. Tetapi yang perlu kita ambil hikmah tersendiri itu yaitu melakukan kontemplasi. Ya, saya kira setiap orang punya kesempatan untuk melakukan kontemplasi itu. Saya pun juga senantiasa melakukan kontemplasi itu. Karena untuk bisa melakukan kontemplasi dengan baik, kalau ada matching frekuensi antara frekuensi yang ada di dalam hati kita, pikiran kita, dan itu sangat didukung, sangat dipengaruhi oleh environment. Nah, Ramadan ini merupakan environment yang luar biasa, tepat baiknya, sehingga kita mudah untuk melakukan matching antara frekuensi yang ada di rasio dengan frekuensi yang ada di hati itu. Salah satu kontemplasi yang menarik barangkali untuk berbagi dengan panjenengan semua, para pemirsa Berita Satu yang saya cintai, yaitu apa? Kesimpulan yang saya dapatkan, saya defisit kebaikan. Ya, defisit kebaikan. Kenapa terjadi defisit kebaikan? Karena modal yang diberikan oleh Allah itu tidak bisa dihitung. Sangat-sangat besar, tidak bisa dihitung. Tetapi hasil yang saya berikan atau yang saya peroleh itu sama sekali tidak berjanji, kalau bahasa Surabayanya sangat bisa dihitung.
Sehingga Mas Andra ibaratnya punya modal miliaran rupiah, tapi hasilnya cuma puluhan ribu rupiah, sehingga tidak mungkin mengembalikan karena defisit. Oleh karena itu, kesadaran akan defisit inilah yang menurut saya menjadi sangat menarik untuk apa? Untuk memanfaatkan sisa waktu yang ada ini, karena life ekspektasi kita itu kan kira-kira 72 tahun. Bagi orang yang sudah usia 60 tahun seperti saya, itu tinggal 15%. Nah, kalau 15% ini kita masih tambahi lagi yang muflis tadi itu, kebangkrutan tadi itu, kan sangat sayang. Sehingga dari situlah sisa waktu yang ada ini kita manfaatkan untuk kegiatan yang memiliki margin besar dan tahan lama, yaitu kalau bahasa saya wakaf. Atau kegiatan-kegiatan sosial yang memiliki dampak maksimal. Tentu yang kedua yaitu mohon ampun pada pemberi modal. Dengan demikian dari ampunan dan tentu kasih sayang yang kita mohonkan itu, insya Allah defisit kita itu tetap ada defisit, tapi dalam suasana pemberi modal memaafkan, pemberi modal memberikan kasih sayang. Kalau itu yang terjadi, insya Allah kita akan bahagia. Tetapi kalau sampai akhir hayat kita belum sempat minta ampun pada pemberi modal, minta maaf pada pemberi modal, saya kira ada ganjalan di dalam hidup kita ini. Oh iya, saya kan punya kesalahan terhadap si A, si B, tapi kan saya belum minta maaf. Itu jadi ganjalan, jadi ada guilty feeling di dalamnya itu. Nah, ini momentum Ramadan inilah momentum yang bagus untuk melakukan kontemplasi itu. Saya kira itu, Mas Andra. Ini defisit kebaikan menjadi pegangan agar kita terpacu untuk terus berbuat baik di sisa usia kita, begitu Pak Ibnu ya. Luar biasa ini. Iya. Kalau enggak sayang kita itu, rugi. Betul. Ya, oleh karena itu kalau kita merasa untung padahal kenyataannya itu rugi, itu kan kasihan itu. Kan masih mendingan merasa rugi tapi ternyata untung daripada merasa untung ternyata rugi, kecewa. Betul. Yang namanya kecewa atau nyesal itu pasti setelah terjadi. Oleh karena itu jangan sampai kita nanti akhirnya kecewa atau menyesal. Oleh karena itu sebelum itu kita harus siapkan dengan baik. Dan esensinya adalah perilaku sosial. Masya Allah, luar biasa Pak Ibnu. Ini pelajaran yang sangat dalam ini buat saya dan juga mungkin pemirsa. Terima kasih banyak sudah berbagi inspirasi bersama kita semua di sini. Terima kasih Pak Ibnu. Selamat kembali menantikan waktu berbuka puasa. Sama-sama. Terima kasih banyak Mas Andram dan terima kasih Berita Satu. Sukses semuanya. Amin. Terima kasih. Pemirsa, demikian tadi Dialog Inspirasi Ramadan hari ini. Saya Andra Lesmana. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh